Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al Asran, Lanang Jagat dan juga Lanang Godek untuk suami dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal tanpa ada efek samping sama sekali karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan Teteh di sini meneruskan dari pembahasan yang kemarin yaitu Irsyadul Ibad. Maka insyaallah kali ini kita kaji lagi kitab Irsyadul Ibadnya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di sini ada riwayat yang disampaikan Wabnu Abid Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikannya? Hadara malakul maut. Ya, di sini diceritakan bahwa malaikat maut itu pernah mendatangi rojulan terhadap seorang laki-laki. Yamutu, ya, yang wafat. Fasyaqqa aghda'ahu falam yajid amalan khairan. Diceritakan malaikat maut ini mendatangi seorang laki-laki yang sudah meninggal. Nah, lalu malaikat itu membelah-belah akan anggota tubuhnya. Kenapa membelah-belah? Karena ingin menemukan apa sih amal perbuatan sampai aku belah-belah, kata malaikat, dari anggota tubuhnya itu aku nggak menemukan ada sedikit pun kebaikan dari anggota tubuhnya. Kemudian malaikat itu membelah hati laki-laki tersebut ketika di akhirat dan tetap malaikat tidak menemukan ada kebaikan di dalam hati laki-laki tersebut. Fafakka lahyaihi fawajada tarafa lisanihi lasiqan bihanakihi yaqulu la ilaha illallah. Ketika udah beres nih membelah hati laki-laki tersebut, kemudian sekarang ini malaikat masih penasaran. Coba nih sekarang aku belah nih memecah akan dua dagunya. Malaikat kemudian menemukan ujung lidah pria itu menempel dengan langit-langit mulutnya. Jadi posisi ujung lidah ini menempel ke langit-langit atas. Kan ketika kita mengucapkan La ilaha illallah. Coba kalau kita tafakuri ya, Masya Allah. Begitu mudahnya lafaz la ilaha illallah diucapkan oleh lidah kita. Karena ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu tidak membutuhkan akan famun, tidak membutuhkan akan mulut. Coba oleh kita ucapkan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apakah kedua mulut kita gunakan? Tidak. Karena tidak ada makhraj yang keluar dari famun, yang keluar dari kedua bibir kita. Tetapi makhrajnya itu banyak yang keluar dari lidah dan juga dari tenggorokan. Sehingga meskipun mulut tidak keluar, tetapi ini lidah kita masih bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul? Seperti itulah. Maka ketika dibelah, menemukan itu malaikat laki-laki tersebut yang mana ujung lidahnya mengait ke langit-langit atas. Dan itu menunjukkan kalau laki-laki tersebut pernah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Maka faghfirallahu bi kalimatil ikhlas, maka diberi ampunan bagi pria itu dengan sebab mengucapkan lafaz la ilaha illallahnya penuh dengan keikhlasan, mengharapkan akan ridhanya Allah. Amal yang ia lakukan hanya mengucapkan lafaz la ilaha illallah berarti masih ada tanda ketauhidan di dalam hatinya bagi laki-laki tersebut. Ya, la ilaha illallah yang menyelamatkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian wa Abu Dawud wa Ahmadu an Mu'adhi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Mu'adh, kalau ketika
akhir dari hidupnya, ketika sakaratul mautnya, yang diucapkan akhir oleh kita itu lafaz la ilaha illallah, maka ini janji dari Allah, dakhalal jannah, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, ya. Maka nas'alullahul karimal waduda ay yakhtima kalamana bi kalimatit tauhid. Maka seraya kita latih kita dari sekarang, kita memohon kepada Allah agar Allah selalu memudahkan kita untuk mengucapkan lafaz la ilaha illallah penuh hati mengharapkan ridhonya Allah, sehingga ketika akhir hayat lafaz la ilaha illallah lah yang ingin kita kumandangkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahaka, di sini ada hikayat yang dikutip di dalam ini kitab Irsyadul Ibad, ada hikayat oleh imam kita yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau itu berkata, tetapi referensinya tidak saya bacakan ya, karena referensinya cukup panjang sekali karena ini hikayat ya. Jadi di dalam ini cerita ini saya tuh pernah melihat di Mekah ada seorang Nasrani yang mengakui bahwa dahulunya orang Nasrani ini beliau adalah seorang uskup, ya. Seorang uskup. Jadi kalau uskup apa ya? Ya mungkin seorang kiainya, kalau di Islam itu mungkin kiainya kali ya, seperti itu. Nah, dia mengakui orang Nasrani dulunya dia adalah sebagai kiai dari agama Nasrani. Dan laki-laki ini sedang melaksanakan ibadah tawaf di Ka'bah. Kemudian lalu saya berkata nih padanya, faqultu lahu malladzi raghabaka an dini abaik? Apa yang membuat Anda membenci agama bapak-bapak Anda? Karena aku telah mengganti agamaku yang lebih baik dari agamanya. Maksudnya, kenapa kamu berpindah agama dari Nasrani menjadi agama Islam? Intinya adalah seperti itu. Nah, kemudian ia menceritakan bagaimana perjalanan dia mendapatkan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diceritakan kalau laki-laki ini ataupun uskup ini tatkala dirinya itu sedang berada di lautan, maka mendapati kecelakaan gitu. Jadi ketika dia itu sedang berlayar di lautan, kemudian kapalnya tersebut itu pecah gitu ya. Mungkin dikarenakan badai apa nggak tahu lah, karena badai kali ya. Tetapi dia itu terselamatkan, dia itu terlempar dikarenakan ada sebuah papan gitu. Kemudian yang menghantarkan saya itu ke suatu pulau. Kemudian menghantarkan saya itu ke suatu pulau. Nah, ketika aku ini terhantar di suatu pulau, aku melihat pulau ini yang yang baru aku temui, karena ini pulau yang begitu sangat indah sekali. Ini pulau benar-benar indah sekali. Dan ketika di pulau itu aku menemukan ada pohon gitu ya, yang mana di pohon itu ada buah-buah yang ternyata buah itu bisa aku makan. Dan ketika aku makan, rasa buah itu sangat unik sekali dan belum pernah aku menemukan rasa buah ini. Karena manisnya itu sangat manis sekali, melebihi madu. Dan teksturnya ini buah itu sangat halus sekali. Yang mana ini teksturnya itu sangat halus sekali, bahkan lebih halus kalau misalkan dibandingkan mentega. Dan aku baru menemukan ada buah seperti ini, seperti itu. Dan bahkan di pulau itu aku dapat melihat air mengalir, dan airnya itu adalah air tawar. Airnya itu bukan air laut, karena kalau air laut kan asin ya. Jadi orang Nasrani itu berkata di pulau itu bahkan ada air tawar yang begitu indah, yang begitu jernihnya. Dan kemudian aku refleks mengucapkan alhamdulillahi ala dzalik. Segala puji bagi Allah atas segala hal itu. Padahal ini orang Nasrani, tetapi dia memujinya kepada Allah. Dikarenakan ia telah memuji kepada Allah, oleh karena itu laki-laki ini, orang Nasrani ini yang bisa memakan akan buah yang aneh itu. Karena lisannya yang sudah memuji kepada Allah. Sehingga di dalam ini kitab mengatakan, kemudian aku ini oleh Allah didatangkan ke suatu lapangan. Maka tatkala telah pergi waktu siang dan juga malam telah datang, ada timbul rasa khawatir. Aku khawatir nih,
Karena aku ini sekarang hidup di pulau. Aku khawatir takut ada binatang buas yang mendatangi aku dan aku takut dimakan nih sama binatang buas. Akhirnya pastor tersebut, uskup tersebut mencari tempat yang aman. Kemudian melihat ada pohon, naik ke atas pohon gitu, ke atas. Kemudian uskup tersebut tertidur gitu di atas pohon dan menurut dia nyaman seperti itu. Nah, ketika di atas pohon, kemudian dari kejauhan uskup tersebut melihat ada sosok hewan dari tengah laut yang terus menghampiri beliau seperti itu. Kemudian sesosok makhluk tersebut mendekati. Ketika dicermati, uskup tersebut mendengar ucapan yang disampaikan oleh makhluk tersebut. Apa yang ia ucapkan? Yaitu ia mengucapkan tasbih kepada Allah dengan lisannya yang fasih, dengan lisannya yang begitu fasih. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahun Nabiyul Mukhtar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha mengampun dan Nabi Muhammad adalah utusan Nabi yang mukhtar. Ya, yang terpilih artinya mukhtar itu. Terus mengucapkan tasbih itu tak henti-henti. La ilaha illallahul ghaffar Muhammadur Rasulullahun Nabiyul Mukhtar. Terus mengucapkan itu. Ketika semakin diperhatikan, makhluknya itu sangat aneh sekali. Yaitu hewan itu ketika sampai di daratan, dilihat-lihat, ternyata kepalanya itu adalah seperti burung unta. Idza ra'su na'amatin. Jadi kepalanya itu seperti burung unta. Wa wajhu insanin. Tetapi kalau dilihat mukanya itu seperti muka manusia. Dan dilihat kaki-kakinya itu, kakinya seperti unta. Aneh enggak? Kakinya seperti unta, mukanya seperti manusia, tetapi kepalanya itu seperti burung unta. Dan punya ekor. Ekornya itu seperti ekor ikan. Akhirnya pada saat itu uskup itu sadar kalau dirinya itu sekarang sedang terlempar ataupun masuk ke dalam bangsanya kaum jin. Jadi pulau itu adalah pulau kaum jin, bukannya pulau manusia. Maka pantas jika tempatnya terlihat berbeda seperti itu. Setelah itu maka akhirnya uskup tersebut udah mulai merasa khawatir dirinya. Ini tempatnya lain. Jadi karena kan sudah menemui sosok, kalau kita ini udah kebayang ya, takutnya gitu ya. Takutnya kalau kita udah kebayang gitu melihat muka manusia tapi punya ekor kayak ikan. Kakinya itu kayak kaki unta, itu kan aneh sekali. Nah, jadi uskup ini merasa khawatir kemudian turun dari pohon tersebut. Kemudian berpaling terus melarikan diri. Kayaknya pengen lari, itu kemana nih aku pengen lari, ini tempat aneh. Seperti itu. Kemudian ketika uskup tersebut terus berlari karena saking ketakutannya, kemudian faltafatat ilayya wa qalat qif wa illa halakta. Kemudian makhluk tersebut berkata kepada itu uskup, berhenti gitu ya. Kepada uskup tersebut mengatakan, berhenti wahai uskup, jika tidak maka kamu itu akan binasa. Kalau kamu gak berhenti justru kamu itu akan binasa. Berhenti, aku tidak akan melukai kamu. Seperti itu. Dikarenakan disuruh berhenti, akhirnya maka uskup tersebut itu pun berhenti. Dan kemudian makhluk tersebut yang aneh tadi berkata nih kepada uskup gitu, madinuka, wahai seorang laki-laki, mungkin begitu ya, apa agama kamu? Madinuka, apa agama kamu? Maka laki-laki tersebut berkata kepada makhluk itu, faqultu an-nasraniyah, aku beragama Nasrani. Faqalat, waihaka ya khasiru irji' ilal hanifiyah. Kata hewan itu berkata, celaka kamu, celaka. Kamu tuh termasuk orang yang rugi. Kembalilah kamu kepada jalan yang lurus, kembalilah kamu kepada agamanya Allah, karena apa sesungguhnya yang telah terlepas darimu dari kepunahan kaum, dari golongan jin yang beriman,
di mana tidak ada yang selamat dari mereka kecuali memeluk akan agama Islam. Jadi mengatakan makhluk tersebut, celaka, kamu sekarang sedang berada di dalam agama Nasrani. Kalau kamu ingin selamat, seperti kaum kami yang penghuni di kaum jin ini pun, selamat ketika kami memeluk akan agama Islam. Seperti itu. Fakultu wa kaifal Islam. Kemudian uskup tersebut berkata, bagaimana dengan Islam itu? Maka hewan itu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Kemudian fakultuha. Kemudian orang Nasrani tersebut pun bergetar hatinya. Allah memberikan hidayah dan juga taufik bagi orang Nasrani tersebut. Seketika lisannya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Ternyata beginilah perjalanan hidayah taufik yang diberikan terhadap uskup tersebut. Kemudian hewan tersebut kembali berkata kepada uskup tersebut, wahai laki-laki, apakah kamu ingin tempat tinggal di sini, ya, berdomisili di sini, gitu? Maksudnya apa kamu ingin tempat bernaung di sini, gitu, di Pulau Jin ini, ataukah kamu itu ingin masuk kembali ke dalam lingkungan keluarga kamu? Maka laki-laki ini berkata, aku ingin pulang aja deh. Aku ingin berkumpul kembali lagi dengan dengan keluarga aku. Maka makhluk tersebut pun berkata kepada laki-laki tersebut, kamu berdiam di sini ya, kamu diam di sini. Maka tunggu aja kamu di sini, nanti akan dengan sendirinya akan ada yang melewat sebuah kapal. Kalau ada yang melewat kapal, maka nanti kamu ikut aja ke kapal itu dan kamu akan kembali kepada keluarga kamu itu. Akhirnya laki-laki tersebut, uskup tersebut pun terus menunggu, Masya Allah, dan benarlah. Tak lama kemudian akhirnya datanglah sebuah perahu, kemudian laki-laki tersebut pun ikut. Dan uskup ini berkata kepada orang-orang yang berada di dalam kapal tersebut, ini diceritakan, kalau yang saya baca di sini ada ithna asyara rajulan kulluhum nasara. Kebetulan 12 laki-laki tersebut pun yang ada di dalam kapal itu, maksudnya ada 12 orang laki-laki yang kebetulan sama-sama agama Nasrani. Kemudian menceritakanlah uskup tersebut akan kejadian yang telah ia rasakan, yang telah ia alami maksudnya. Mengatakan hal ini, Masya Allah, tabarakallah. Maha mudahnya Allah membulak-balikan hati. Akhirnya ke-12 laki-laki yang berada di dalam kapal tersebut pun di hadapan uskup mengucapkan 12 kalimat syahadat dan semuanya masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, tidak ada hal yang sulit bagi Allah. Jika Allah sudah berkehendak akan memuliakan ini orang, maka akan mulia. Tetapi jika Allah berkehendak akan menghinakan ini orang, maka akan hinalah dengan mudahnya. Kalau menurut Allah itu akan dihinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ya, begitulah hidayah taufik dari Allah. Ini adalah hikayat yang saya bacakan ini di dalam kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan suatu pendorong amal ibadah bagi kita. Ingat ya, isi dari ini maha baiknya Allah yang membulak-balikan hati kita, sehingga kita harus seraya berdoa kepada Allah yang muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ingat janji Allah, barang siapa yang lisannya selalu basah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka jaminan dari Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.